Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Faya ashabal fadail, Bapak Kiai Haji Sahal, Kang Tubagus Moki, Kiai Ridha, dan yang lainnya, para hadirin peserta seminar Pondok Pesantren Al-Ikhlas Aqsal Madinah. Tidak akan panjang karena memang waktunya terbatas dan beberapa materi tentang yang sedang kita jadikan bahan diskusi itu sudah saya sampaikan tadi di dalam ceramah umum tentang nasab Ba'lawi. Secara garis besar bahwa para habaib yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dilihat dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA dan akhlak, jauh panggang daripada api mereka ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kesimpulan itu diperkuat oleh bukan hanya dari berdasarkan tesis saya, tetapi berdasarkan juga dari kesimpulan ilmiah saintifik modern berupa tes DNA yang dilakukan oleh anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Dr. Sugeng Sugiharto dan Bapak Dr. Ari Kaim. Bapak Dr. Sugeng ini sering keluar di media sosial, baik melalui YouTube maupun melalui Facebook. Ada Dr. Ari Kaim yang jarang keluar, tetapi sebenarnya beliaulah yang paling keras menolak Ba'lawi sebagai turunan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau orangnya jarang mau keluar, tetapi selalu memberikan masukan kepada saya melalui Japri tentang penguatan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa para habaib ini bukanlah keturunan Nabi dari sisi DNA. Jadi Dr. Ari Kem ini kebetulan sudah melakukan tes DNA karena beliau adalah keturunan daripada Ishak, Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim, dan haplogrupnya Dr. Ari Kaim ini adalah J1. Beliau turunan Belanda, beliau orang turunan Belanda, ibunya orang Indonesia. Sejak zaman penjajahan dulu beliau ini anak Belanda. Kemudian hasil tes DNA pun beliau ini presisi bahwa memang beliau keturunan orang Eropa, walaupun wajahnya ini sudah mirip dengan wajah-wajah Indonesia, tetapi karena keturunan daripada ayah dari Eropa, beliau ini masih J1 dari turunan Nabi Ishak. Jadi di Eropa itu masih ada turunan Nabi Ishak yang asli. Di Eropa itu ada turunan Yahudi Askenazi, yaitu Yahudi Khazar, yang garis perempuan anak-anak mereka dinikahkan dengan bangsawan-bangsawan di Inggris, bangsawan di Jerman. Kemudian haplogrup mereka ikut ke ayah mereka Eropa, tetapi dari ibunya itu turunan Khazar sama dengan Ba'lawi ini. Kalau Ba'lawi ini turunan garis laki dari orang-orang Khazar, haplogrupnya G. G itu adalah orang Khazar yang masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian disebut dengan Yahudi Khazar. Haplogrupnya itu masih G semua. Ada juga di Mesir, orang Mesir yang berhaplogrup G itu cuma satu. Dari mumi-mumi yang ditemukan di Mesir itu semuanya R. Fir'aun itu garis lakinya R. Ada raja-raja di Mesir, muminya itu di tes DNA itu hasilnya R. Tapi ada satu makam yang lebih besar, makamnya lebih cantik, lebih indah, haplogrupnya beda. Ini aneh para peneliti, kok haplogrupnya G ini?
Ternyata bukan turunan Fir'aun, bukan daripada orang Mesir asli. Dia adalah orang Khazar yang punya anak perempuan, dinikahkan dengan Fir'aun. Kemudian anaknya itu, anaknya daripada anak perempuannya Yuya, namanya Yuya. Yuya punya anak perempuan, dinikahkan dengan Fir'aun. Kemudian dia bergelar the father of God, ayah dari Tuhan. Karena apa? Mantunya dia ini Tuhan, Fir'aun itu kan, ana rabbukumul a'la, dan dia mengaku sebagai the father of God. Nah, saya pernah nanya sama Dr. Sugeng, Pak Dokter, coba ini dari Baklawi ini hasil G ini kan sama tuh dengan Yuya, apakah ini jalur ponakan apa lurus? Diuji di komputer, ini kayaknya lurus Kiai katanya. Lah itu dari sisi DNA. Kalau dari sisi ilmu nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7 itu kan sudah ada kitab. Jadi kitab nasab di abad ke-5 Hijriah. Ketika Alwi itu katanya wafat tahun 400 Hijriah, itu sudah ada kitab nasab yang ditulis namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Kemudian Al-Majdi di abad ke-5 itu karangan Al-Umari. Kemudian ada Muntaqilatut Talibiyah karya daripada siapa itu, Muntaqilatut Talibiyah. Itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab yang disebut dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sama juga tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ada, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak ada disebut Ubaid punya ayah nama Ahmad bin Isa dan ditulis sebagai turun Nabi, tidak ada. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Di abad ke-7 juga ada kitab Al-Asili. Ada abad ke-8 kitab As-Sabatul Musan. Abad 9 kitab Umdatut Talib. Itu tidak ada semuanya itu yang menyebut Ubaid itu adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu kapan mereka itu mengaku sebagai turun Nabi? Ya di abad 9. Ada seorang Baklawi namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Lalu dia menuliskan silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui Ahmad bin Isa itu. Jadi tertolak di situ. Tertolak karena tidak berdasarkan kesamaan data antara yang diakui dan yang telah dicatat oleh para ulama di abad sebelumnya. Nah, dari situlah kecurigaan itu kemudian membawa saya untuk meneliti lebih jauh setiap nama-nama itu yang diklaim oleh Baklawi sebagai imam. Ubaidillah itu jadi imam, Imam Ubaidillah. Dia seorang mujtahid, sama dengan Imam Syafi'i gitu. Saya cari di hari hidupnya Ubaidillah, yaitu 383 Hijriah dia wafat. Ternyata di abad itu tidak ada satupun kitab fikih yang mencatat nama Ubaidillah sebagai imam. Kitab sejarah di Hadramaut, di Tarim, yang menyebutkan nama seorang ulama namanya Ubaid, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik Ubaid maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi hadis, tidak ada disebutin. Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak ada, ini orang fiktif semua. Muhammad punya anak namanya Alwi, fiktif juga, nggak ada orangnya itu. Alwi punya anak namanya Ali Qoli Qasam, nggak ada orangnya itu. Sejarahnya ditulis itu pada abad 10-11 dengan begitu tinggi beserta keramat-keramatnya, tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab di mana dia hidup. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di abad ke-6. Itu kitab abad ke-6 mencatat orang yang hidupnya bareng bahwa di Baghdad ada seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Ibnul Jauzi menulis kitab, dia mencatat nama Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar, pengarang kitab. Kemudian dia ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Tuharat karamatuhu alal mala, keramat-keramatnya muncul di hadapan orang. Itu dicatat. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Tapi kalau seorang yang hari ini dikenal ulama besar di abad ke-4 seperti Ubaidillah, tapi sama sekali tidak ada jejak-jejak peninggalan, baik berupa tulisannya maupun ditulis oleh muridnya,
ataupun diceritakan oleh orang lain yang semasa hidupnya dengan dia, maka sosok itu tidak bisa dikatakan sosok yang eksis, tetapi dia adalah sosok yang fiktif. Seseorang yang namanya diciptakan, sejarahnya kemudian dibangun untuk diatribusikan sebagai leluhur mereka, padahal pada masanya nggak ada orangnya dengan kesejarahan yang seperti disebutkan pada abad ke-11, ke-12, ke-13 Hijriah itu. Kebanyakan kitab-kitab Ba'lawi yang menerangkan tentang leluhur mereka itu dikarang sejak abad 9, tapi belum rapi sejarahnya oleh Ali As-Sakron di abad 9, 895 Hijriah. Kemudian diperbaharui, ditambahkan kisah-kisahnya oleh kitab Al-Ghurar karya Ali Khirid Ba'lawi pada 960 Hijriah. Kemudian ditambah lagi lebih sempurna sejarahnya itu, jadilah Faqih Muqaddam itu di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi abad 11. Nanti di abad 12 ngarang lagi, lebih hebat lagi keramat-keramatnya sampai Mi'raj segala macam itu. Itu semakin lama semakin dibikin-bikin sejarahnya yang glorifikasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seyakin-yakinnya mereka palsu? Karena glorifikasi itu. Jadi karena mereka rajin menciptakan sejarah sendiri yang tidak sesuai dengan sejarah masa lalu, akhirnya kita mudah memverifikasinya. Karena orang yang membuat sejarah di hari ini misalnya, saya mengaku berguru kepada Kiai Sahal, sementara orang-orang yang ada di Kiai Sahal kan tidak sendirian, ada murid-muridnya Kiai Sahal. Nanti muridnya ditanya, apa betul ada seorang nama Imaduddin muridnya Kiai Sahal? Tidak ada. Karena apa? Seseorang tidak akan berdiri sendirian. Misalnya lagi, Bapak ngaku-ngaku 2024 sebagai anggota PWI pengurus Kabupaten Purbalingga, kan ada SK-nya. Dia bikin tuh SK-nya, dihapus nama satu orang, dimasukin nama dia. Akhirnya pas diverifikasi di pengadilan, mana kamu ngaku-ngaku anggota pengurus PWI ke Kabupaten Purbalingga? Ini, bener ada kopnya, ada tanda tangannya, Kiai Haji Dr. Abbas Bili Yahsi MA, ya kan? Pas coba yang lain diambil juga 3. Sama, tanda tangannya sama, kopnya sama, tanggalnya sama, tapi ini mah namanya Jainuddin, pas ini mah Ba'lawi namanya. Karena yang merubah si Ba'lawi sendiri. Coba yang lain lagi, yang SK-nya yang sama, ternyata memang ini beda sendirian. Ditetapkanlah yang beda sendirian ini nama Ba'lawi ini palsu. Karena apa? Sejarah tidak pernah lahir sendirian. Dia akan terkait dengan orang-orang lain, dan cara itulah yang saya dapatkan untuk mengetahui kebohongan-kebohongan sejarah Ba'lawi dengan memuqabalah antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, satu manuskrip dengan manuskrip lainnya, kesejarahan yang mereka ciptakan kemudian dapat terverifikasi kedustaannya karena ada kesaksian kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan nama yang disebutkan oleh Ba'lawi ini. Contoh, sebentar lagi, Muhammad Sohib Mirbat, katanya dia ulama besar yang ada di Mirbat. Dia guru dari Imam Al-Qal'i. Saya cari Imam Qal'i ini siapa? Ulama besar. Disebutkan di dalam tulisan orang lain, Imam Qal'i ini adalah ulama paling besar di Mirbat. Siapa gurunya? Tidak ada gurunya disebut Muhammad Sohib Mirbat. Dan dia menyebutkan nama-nama gurunya, disebutkan nama-nama muridnya. Tidak ada orang yang namanya Muhammad Sohib Mirbat disebut, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai sahabat. Saya cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6, ke-7, nggak ada yang menyebutkan seorang di Mirbat, ada yang namanya Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Jadi besarnya nama Muhammad Sohib Mirbat di abad 11-12 itu yang ditulis dalam kitab Ba'lawi tidak terverifikasi di masanya, karena kitab yang ditulis di masa itu sudah banyak. Tidak ada ulama yang bernama Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Bahkan nama Sohib Mirbat terverifikasi nama orang lain. Jadi ada sebuah kitab menyebutkan Sohib Mirbat itu untuk seseorang namanya Muhammad
Al-Akhal Al-Manjawi sahibu Mirbat. Jadi Ahmad bin Muhammad Al-Akhal sahib Mirbat. Itu nama raja di Mirbat. Diambil nama sahib Mirbatnya itu menjadi apa namanya gelarnya dia. Muhammad bin Ali-nya diciptakan. Muhammad bin Ali-nya diciptakan dan terverifikasi nama ini fiktif. Begitu pula keramatnya Paki Muqaddam. Muqaddam bisa mi'raj segala macam, tidak ada. Tidak ada orang di masa Paki Muqaddam yang menulis Paki Muqaddam sebagai ulama. Tidak ada. Jangankan keramatnya besar, sebagai ulama saja tidak ada. Demikian untuk yang selanjutnya itu kita bisa diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat beliau. Terima kasih. Yang selanjutnya, langsung saja kita langsung pada sesi diskusi, ya, sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya, acara kita maksimal sampai jam 5, maksimal sampai jam 5. Monggo untuk pertama Sohibul Wilayah Pak Wahid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ingkang kawula mulyakaken, Sohibul Fadail wal Karomah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan guru saya Sohibul Fadail wal Karomah Ustadz Sahal Kiai Haji Sahal Abdullah Al-Hafidh dan lain-lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama Romo Kiai Haji Imaduddin. Saya memperkenalkan dulu, nama saya Wahid Wahyudi. Nama saya Wahid Wahyudi yang tadi disebutkan oleh moderator Sohibul Wilayah. Dan pertama saya menerima Al-Mukarram Sohibul Fadail Pak Ustadz Sahal Abdullah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pencerahannya yang ditunggu-tunggu oleh warga NU, karena saya lahir juga NU. Di perut ibunya saya juga NU. Tapi alhamdulillah saya tunggu-tunggu. Guru-guru saya juga merasa ketakutan. Kalau ada Habib bagaimanapun tetap dihormati karena mengaku zuriatur Rasul. Nah, kok dari dulu kok gak ada Pak Imaduddin, Pak Kiai, kok dari dulu tidak ada. Tapi mboten napa-napa, terlambat, lebih baik terlambat daripada kecepatan masuk rumah sakit. Itu filosofinya naik kendaraan. Saya teringat barangkali salah, apa betul saya sih dari dulu kurang seneng sama Habib. Guru saya itu mengajarkan begini, mbok nanti salah ya tolong nanti direvisi. Jadi yang punya unek-unek sama ya nggak usah bertanya, mau apa pengen, ya? Itu kata guru saya, Hid, laisal ansub bin nasab, walakinnal ansub bil ilmi wal amal. Sehingga itu saya senang sekali. Karena dengan ilmu kita tahu, apalagi tadi diberikan pencerahan oleh Al-Mukarram sangat luar biasa.
kok yang bangkit, kok yang di pinggir Kali Lawing dulu, bukan di pusat, padahal kita menunggu sudah babak belur. Pak Kiai sudah babak belur, Kiai seluruh Indonesia, tapi kok PBNU-nya kok diem-diem saja, kayak umpetan gitu loh ya. PBNU-nya itu untuk bumper saya, karena saya orang awam. Ya, apalagi PCNU Kabupaten Purbalingga ya orang punya daya kekuatan karena yang di pusat saja diam. Nah, untuk itu sekali lagi saya doakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin, mudah-mudahan setelah memberikan pencerahan diberikan keselamatan, dan terus silahkan bawa ke seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan tausiahnya tadi mudah-mudahan mendapatkan pengertian yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah lewat Al-Mukarram hadir di Pondok Pesantren Aqsal Madinah, jadi ngerti PBI. Saya kemarin nggak ngerti, alhamdulillah saya jadi ngerti. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Kiai Wahid. Ini semacam testimoni. Saya kira hampir sama. Monggo yang selanjutnya